Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desopian. Kali ini saya akan coba buat menjelaskan interface atau tampilan pada Microsoft Word. Ya, sengaja hanya menggunakan Microsoft Word karena di sini versi Microsoft Word itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada beberapa tampilan atau interface pada Microsoft Word. Ya, ini jadi poin-poin ini saya buat sepengetahuan saya aja ya, mungkin kalau ada yang kelewat mungkin nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri gitu ya. Ini secara garis besar aja, secara umum aja sih saya buat ya. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan tampilan Microsoft Word pada Microsoft Word 2007 ya, karena tampilan Microsoft Word itu versi dari Microsoft Word itu kan banyak ya, ada 2007, 2010, 13, 2016 dan 2019. Oke. Yang pertama di sini ada tombol Office ya, ini tombol Office nih yang seperti ini ini tombol Office. Kalau kita lihat, di sini ada tombol Office ya di poin 1. Nah, terus nomor 2 ada Quick Access. Nah, Quick Access ini seperti ini bentuknya. Ada tombol Save, Undo, Redo di sini ada. Kemudian ada Customize ya. Langsung saya jelaskan ya, sambil saya jelaskan ya, sambil mengenal bentuknya sekaligus mengenal fungsinya. Ya, tombol fungsi tombol Office ini biasanya kalau kita klik ya dia akan menampilkan menu-menu kayak Save As, terus Open gitu ya, terus Save, terus Print Preview, terus dan perintah print semua ada di sini. Nah, sedangkan tombol Quick Access ini fungsinya sebetulnya sama seperti tombol Office gitu ya, sama seperti tombol Office, cuman hanya saja dia lebih cepat gitu langkahnya ya, lebih cepat langkahnya, karena kalau kita lari ke tombol Office kita harus pakai perintah klik ya, klik lalu pilih menu yang kita ingin gunakan gitu. Tapi kalau Quick Access di sini langsung kelihatan nih ya, di Quick Access ini langsung kelihatan kita mau nge-save ya, tekan tombol disket ini nih, lambang disket ya. Nah, kalau kita mau nge-save menggunakan tombol Office ini kita harus klik, terus baru kita harus cari dulu tuh save atau save as mana ya gitu ya. Nah, jadi ini Quick Access ini hanya untuk mempermudah aja sebenarnya, cara cepat lah, shortcutnya seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga itu title bar. Title bar itu ada di tengah-tengah sini nih Bapak Ibu ya. Biasanya fungsi title bar itu untuk apa ya? Nah, title bar itu ada di sini nih ya, nama dokumen ya, untuk menampilkan nama dokumen gitu ya. Ada title bar di sini. Terus next berikutnya itu ada tab menu. Nah, tab menu itu dimulai dari tab menu Home, Insert, Page, Reference, Mailing. Nah, itu jumlahnya secara default atau dasarnya itu ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ketika kita menambahkan objek ya, baik itu gambar, baik itu tabel atau struktur atau bagan, maka nanti secara otomatis tabel-tabel ini tab menu ini akan bertambah ya. Tapi secara standar, secara defaultnya ini jumlahnya hanya ada 7 gitu ya, 7. Oke, di sini ada tombol perangkat jendela. Ini fungsinya untuk minimize ya, ngumpetin nanti ada di bawah, ada restore, terus di sini ada untuk close ya. Ini untuk menampilkan menu ruler seperti penggaris ya, di penggaris. Nah, saya akan jelaskan yang 12 poin ini dulu karena kalau menggunakan yang ini tuh banyak sekali. Nanti tinggal dikembangkan saja. Yang penting kenapa sih kita harus kenal dulu gitu ya, karena kalau kita nggak kenal nanti kita akan menggunakan fungsinya agak bingung gitu ya. Title bar tadi sudah, tab menu tadi sudah ada 7 ya, 7 tab menu. Berikutnya komen itu yang di dalam sebuah menu. Contoh, di dalam sebuah menu home terdapat beberapa komen ya. Nah, komen seperti bold, italic, underline ini komen namanya Bapak Ibu ya, komen. Nah, di dalam tab menu terdapat juga yang namanya saya kurang menambahkan grup ya, harusnya ada grup ini sebelum ribbon. Ada grup ya, grup itu yang ini nih, seperti ini nih, ada clipboard ini jadi grup, font ini grup ya, paragraf ini grup, stylist ini grup. Jadi di dalam tab home ini terdapat sebuah grup ya, di dalam sebuah grup terdapat beberapa fungsi komen ya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi di dalam tab home itu ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup stylist, dan ada grup editing, di mana masing-masing grup ini memiliki komen dan fungsinya beda-beda. Contoh,
Kalau Bapak Ibu ingin menebalkan sebuah huruf, berarti kita menggunakan groove font, nama komennya bold gitu ya, atau tebal. Nah, untuk ribbon sendiri ini adalah batas ruang lingkup ya, tampilan dari masing-masing tab menu. Nah, saya contohkan, misalkan, nah ini ada ribbon. Nah, ribbon dari tab home ya, dari tab home itu masih kelihatan nih grupnya nih. Ya, ada grup clipboard, font, paragraf, text editing. Nah, saya akan coba umpetin dulu nih tab fungsi ribbonnya. Nah, hilang tuh. Nah, yang hilang ini ribbon. Ya, yang hilang ini ribbon. Jadi ribbon itu kayak apa ya? Kelompok ya, grup ya. Nah, dia nongol lagi gitu ya. Cari untuk menampilkan ribbon, menyembunyikan ribbon dan menampilkannya kembali cukup mudah Bapak Ibu. Cukup tekan tombol kontrol dan F1 seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ribbon, terus kontrol jendela yang ini. Ya, kontrol jendela itu yang ini, ada untuk minimize, menyembunyikan, untuk restore atau maximize ya, untuk memperbesar tampilan. Terus ini untuk close gitu. Nah, berikutnya horizontal ruler. Horizontal ruler tuh yang ini ya. Ruler tuh yang ini nih, ruler, namanya ruler. Nah, ini ruler. Nah, ada yang namanya zoom. Zoom itu fasilitas dimana kita bisa menggunakan untuk membesarkan ya, atau mengecilkan lembar atau halaman kerja. Oke, kita contoh. Nah, di sini saya gunakan zoom ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah horizontal scroll bar dan status bar dulu ya, status bar. Nah, status bar ini yang di sini di bawah nih fungsinya. Nanti saya akan jelaskan fungsi status bar ini untuk apa. Nah, kita perhatikan dulu status bar atau baris status ini berisi page ya, one word Indonesia. Nah, fungsinya di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini page one, terus ada 3 words ya. Terus bahasa yang digunakan adalah English Indonesia. Nah, page 1 artinya kita sedang berada di halaman halaman 1 dari 1 halaman. Ya, karena memang halamannya di sini cuma terdapat 1 halaman. Bagaimana kalau kita coba buat 2 halaman? Oke, kita coba buat 2 halaman. Gunakan fungsi tab layout, break. Gunakan next page. Nah, next page ini untuk menambahkan halaman atau lembar kerja. Kita coba gunakan next page. Nah, ini sudah nambah. Coba kita perhatikan status barnya page 2 of 2. Kita tambahkan lagi page 3 of 3. Artinya kursor kita sedang berada di halaman ke-3 ya, dari 3 halaman ya. Kalau kita pindahkan kursornya di sini di halaman kedua, maka status barnya berubah. Ya, status barnya berubah. Oke, kita bisa cek nih status barnya berubah. Ya, page 2 of 3. Nah, kalau kita pindahkan kursornya di halaman ke-1, kita kembalikan. Kita cek lagi. Nah, page 1 of 3. Seperti itu ya. Nah, terus untuk 3 words ini maksudnya suku kata. Jadi dalam 3 halaman ini kita baru menuliskan 3 buah suku kata. 1, 2, 3. Nah, biasanya suku kata ini terbaca setelah kita menekan spasi. Gitu ya. Nah, saya tambahkan. Jadi 4 ya. Nah, jadi 5 gitu. Oke, ini fungsi dari status bar. Nah, berikutnya adalah horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Fungsinya adalah untuk menggulung aja sebenarnya Ibu nih ya, fungsi yang di sini nih. Nih, yang sebelah kanan. Ini fungsinya untuk menggulung aja. Ya, menggulung kertas atau menaikkan atau menurunkan halaman pada lembar kerja seperti itu. Ya. Nah, terus horizontal scroll barnya mana? Yang terlihat hanya vertikal saja. Kenapa horizontal tidak terlihat? Karena tampilan lembar kerja ini masih bisa kita lihat dengan 1 kali pandang. Maksudnya kita masih bisa melihat luas nih, space di sini. Ya, space di sini. Ini kalau kita besarkan. Nah, baru tuh horizontal itu tampil. Ya, horizontal scroll bar ini tampil nih. Tapi kalau tampilan atau lembar kerjanya normal kembali, maka horizontal scroll bar tadi itu hilang gitu. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini untuk interface-nya. Sebetulnya yang membedakan interface Microsoft Word itu dari versi 2007 ke 10, ke 13, 16, dan 2019 adalah terletak pada simbol tombol Office ini saja. Ya, tombol Office ini saja nih. Ya, lihat, perhatikan. Ini versi yang 2007. Nah, begitu tampilan Office-nya berubah ke Microsoft Word 2010, maka tombol Office tadi dia berubah menjadi tombol file. Ya, tombol file. Tombol file. Selebihnya sama. Ada tombol quick access 2013, tampilannya sama, tombol Office-nya menggunakan tombol file. Ya. Nah, ini tampilan pada Office 2013. Nah, yang 2016 pun sama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan versi Office yang terbaru, jangan kaget kok tampilannya beda ya gitu. Karena memang beda versi, beda tampilan, tapi secara fungsi itu sama, hanya beda tampilannya aja. Nah, ini yang saya gunakan ini, saya menggunakan Office 2019 ya, saya menggunakan Office 2019. Dari mana taunya? Nanti Bapak Ibu bisa cek mungkin ya. Kan ini tombol Office saya berubah jadi tombol file. Nanti di sini ada akun, tinggal diklik. Nanti di sini kelihatan nih ya, Office. Saya menggunakan Microsoft Office yang Pro Plus 2019. Ya, jadi saya menggunakan Office yang versinya 2019 ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek Bapak Ibu menggunakan versi Office yang berapa. Jadi dia ada di tombol Office ya. Tombol Office tuh yang di sini nih, tombol Office yang ini ya, tombol Office. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan yang 2010 pakai yang tab file ya, karena saya pakai 2019 sama ya, tombol Office-nya berubah jadi tombol file. Kalau diklik, Bapak Ibu bisa cari yang menu akun. Setelah itu cek di sebelah kanannya tampilannya, lihat Microsoft Office-nya yang digunakan Microsoft Office versi berapa ya. Itu sekilas tampilan atau interface pada beberapa versi pada Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini materi ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk pada jurusan administrasi perkantoran. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.